Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan permasalahan masalah optimasi untuk kasus scheduling nurse, di mana di sini diketahui bahwa periode waktu kerja nurse dibagi dalam 12 periode dan menyatakan dalam indeks 0 sampai 11, dan setiap periode berdurasi 2 jam. Dan setiap nurse harus bekerja selama 8 jam dengan pola kerja seperti pada gambar ini, yaitu apabila nurse tersebut mulai bekerja pada waktu ke periode ke nol, maka akan bekerja selama 2 periode atau 4 jam sebelum akhirnya break selama 2 jam, dan melanjutkan bekerja selama 2 periode berikutnya atau 4 jam dan selesai. Jadi periode nurse yang bekerja pada periode ke nol akan selesai di periode keempat. Kemudian juga nurse yang baru bekerja di periode ke-1, ke-2 akan selesai di periode indeks ke-5, jam 10. Dari data yang diberikan, setiap interval waktu atau setiap periode ada kebutuhan minimum nurse yang harus disediakan. Sehingga objective function di sini adalah kita ingin menentukan jumlah nurse, number of nurse yang bekerja pada awal periode tertentu, ya. Sehingga kita bisa sajikan di sini dalam notasi matematik himpunan time T adalah periode mulai bekerja ke 0 sampai 11, kemudian work ke I adalah himpunan periode waktu kerja saat ke I, ya. Ini pola vektor bekerja untuk, artinya eh, nurse yang bekerja pada waktu ke I itu adalah akumulasi pada jumlah nurse yang bekerja pada waktu itu ditambah dengan 1 periode sebelumnya, 3 periode sebelumnya, dan periode keempat sebelum saat ke I. Nah, parameter yang tersedia adalah data kebutuhan nurse pada periode waktu kerja T. Decision variable-nya adalah jumlah nurse yang bekerja pada waktu ke mulai bekerja pada waktu ke T atau start T. Ini mathematical modelnya, ya. Kemudian hasil analisis kita sajikan juga dari eh, nurse. Kita install MIP-nya sudah selesai, kemudian kita import, kemudian kita definisikan datanya. Ini adalah indeks 12, time adalah range dari indeks, nurse demand adalah kita sajikan dalam bentuk matriks 1 kali 12 seperti ini, dan work adalah himpunan dari pola waktu kerja. Jadi jumlah nurse yang bekerja pada waktu ke I itu adalah gabungan dari waktu ke saat itu juga minus sebelumnya, 1 periode sebelumnya, dan 3 periode sama 4 periode sebelumnya. Ini kita definisikan create model sense minus, kemudian start decision variable start T dalam komponen time, kemudian objective functionnya adalah model objektif sum dari start T untuk T dalam hitungan time index. Constraint-nya adalah sum dari start um, saat T ditambah dengan I tadi, ya. Jadi misalkan waktu ke 6 adalah ditambah -1 tambah 0, ya, waktu ke 6, kemudian ditambah 6 minus 1 berarti 5, 6 minus 3 berarti 3, dan 6 minus 4 berarti periode kedua. Jadi misalkan nurse yang bekerja pada periode ke-6 adalah pada periode ke-6, kemudian kelima, ketiga, dan kedua, ya. Dan jumlahnya harus lebih dari nurse demand. Untuk I dalam produk dalam indeks di dalam himpunan botin nilai indeks, ya. Kemudian kita mau definisikan soft modelnya, model Timas.
Oh, kita running dulu. Kemudian kita terus. Jadi hasilnya adalah objektifnya adalah 100 nurse totalnya dan terbagi dalam setiap periode nurse yang mulai bekerja pada periode ke-0 kemudian 30 sampai yang ke-11 ada 0. Sehingga totalnya misalkan tadi ke-6 itu adalah 10 ditambah yang ke-5 35 tambah yang ketiga 0 ditambah 20 total 40 bagi 3 dan periode yang lain. Nah, kemudian kita lakukan analisis sensitivitas dengan mengubah banyaknya nurse demand pada T ke 012 menjadi, kemudian kita import library-nya ada yang kita running definisi datanya dengan ini mengubah nurse demand pada T ke 012, kemudian kita cari running modelnya, definisi modelnya, kemudian kita solve. Kemudian yang dihasilkan adalah jumlah nurse 101 dengan perbedaan dari yang sebelumnya ya. Yang periode ke-0 itu 30 sebelumnya, yang ini ada 23 dan seterusnya. Dan setiap total nurse yang pada periode itu tidak melanggar nurse demand. Semua berada pada di atas nurse demand. Oke. Kemudian kasus berikutnya adalah overtime. Ya. Jadi disebabkan karena nurse available hanya 80, sehingga kemungkinan ada nurse yang melakukan overtime. Ya, decision variable-nya adalah berubah jadi jumlah banyaknya nurse yang melakukan overtime. Ya. Dengan himpunan yang masih yang sama tadi time dan work. Kemudian ada parameter baru yaitu nurse available-nya 80. Decision variable-nya, objective function-nya menjadi jumlah minimasi overtime ya, sehingga kita dapatkan di sini solusinya adalah total startnya sama dengan available nurse-nya dan total overtime-nya menjadi 40 ya, dengan nurse yang melakukan overtime adalah ya pada periode terakhir setelah berakhirnya bekerja ya. Jadi pada periode ke-0 ada 9 yang overtime ya, dan jumlahnya tidak boleh melebihi nurse yang bekerja pada periode tersebut. Jumlah yang overtime tidak boleh melebihi jumlah yang pada periode tersebut, jumlah nurse pada periode tersebut, dan harus memenuhi nurse demand. Kemudian sensitivity analisisnya adalah mengubah banyaknya nurse available menjadi 90 dan juga menaikkan nurse demand pada periode ke 0, 1, 2 menjadi 2 kali 4 seperti yang tadi. Ya, ya ini ada penambahan data, artinya jumlah nurse yang available. Kemudian kita tambahkan decision variable di sini selain start adalah ada overtime dengan objective function menjadi jumlah dari minimasi dari yang overtime. Kemudian constraint-nya kita tambahkan bahwa yang overtime tidak boleh lebih dari yang nurse yang mulai pada waktu ketik tersebut ya. Jadi harus jumlahnya harus lebih kecil dari kurang dari nurse yang bekerja pada waktu ketik tersebut. Kemudian kita running dan diperoleh jumlah yang mulai pada waktu ketik 10 dan overtime 9. Di semua memenuhi tidak melebihi batas
jumlah nurse yang mulai pada waktu ke T, ya. Contoh ini 5, kemudian ini 6, yang overtime 4, tidak melebihi dari 6. Dan semua memenuhi nurse demand. Itu juga dengan sensitivity analisisnya. Itu, hmm, ya, kemudian kita import library, definisi variabelnya kita ubah nurse available-nya menjadi 90, ya, overtime-nya adalah pada periode ke-5. Jadi setiap periode pada waktu itu dan periode ke-5. Jadi misalkan periode ke-0 akan selesai pada periode ke-4 dan overtime di periode ke-5. Nah, kita overtime yang diberikan di minus 5. Kemudian seperti tadi, overtime yang dihasilkan, total overtime menjadi 31, ya, lebih rendah daripada yang tadi, dan karena kita naikkan jumlah nurse available. Ya, demikian untuk kasus yang pertama. Lanjutkan untuk kasus berikutnya, yaitu job shot scheduling, di mana disediakan kasus di sini optimasi urutan penjadwalan, ya. eh, Beberapa jenis kertas, ada 3 jenis kertas dan melewati 3 jenis mesin printing. Di sini disajikan juga data durasi proses dari setiap mesin untuk setiap pengerjaan produksi kertas, ya. Dan decision variable-nya waktu start dan finish untuk setiap pekerjaan dan setiap mesin, dan objektif fungsinya adalah meminimasi waktu finish selesai dari pekerjaan, ya. Jadi di sini disediakan urutan, misalkan paper 1 harus melalui mesin blue, mesin 1, kemudian langsung mesin 3, mesin yellow, dan paper 2 melalui mesin 2, kemudian mesin 1 dan mesin 3, dan begitu juga dengan paper 3. Sehingga kita bisa sajikan di sini notasi matematisnya adalah job ke J, himpunan pekerjaan ke 1, 2, 3, mesin M, himpunan mesin 1, 2, 3. Parameternya adalah durasi pada MJ, ya, pada mesin ke M untuk pekerjaan J, ini MJ maksudnya, ya. Kemudian root GM, rute pekerjaan J pada mesin M. Decision variable-nya adalah start MJ, start mesin M untuk pekerjaan J, dan finish MJ, finish mesin M untuk pekerjaan J. Ini mathematical modelnya, objective functionnya adalah meminimasi waktu finish untuk mesin-mesin, ya, dimana di sini ada constraint completion time, ya, dimana finish ini harus lebih besar dari waktu start dan durasinya, ya. Kemudian ada conjunctive constraint urutan mesin, ya, dimana start mesin 1 untuk kerjaan 1 ditambah durasi mesin 1 untuk kerjaan 1 itu harus kurang dari, atau tidak boleh melebihi waktu untuk mulai start mesin 3 untuk pekerjaan 1, ya. Contoh ini yang pekerjaan paper 1, dia mulai dari start mesin 1, kemudian 3. Begitu juga dengan yang mesin pekerjaan 2, mesin 2 tambah durasi, kemudian harus lebih kurang dari waktu start untuk mesin 1 memproses job paper 2, ya. Dan bentuknya mesin 3 sampai paper 3. Kemudian disjunctive constraints, di mana di sini memastikan urutan mesin, ya.
apakah seperti misalkan tadi kasus di sini ya, apakah mesin satu memprint paper satu diprint oleh mesin, ya, ini untuk menentukan urutan apakah paper satu diprint sebelum paper dua ataukah paper dua dulu baru sebelum print paper satu. Jadi ini adalah disjunction ya, eh, constraint. Cuman ada binary variable di sini dalam variable y untuk menentukan apakah eh, jika paper satu datang sebelum paper dua, nah ini pada mesin satu, jika iya maka bertanda satu, dan jika tidak atau sebaliknya maka bertanda nol. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan dengan Python di sini, workshop scheduling, kita import dulu library mip, ya. Kemudian kita definisikan di sini jobnya 1 2 3, mesin 1 2 3, durationnya blue, green, yellow, ya. Kemudian rutenya untuk job satu ini mesin 1 3, kemudian job 2 mesin 2 1 3, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk operasi rute, ya, dan durasi. Setelah bilangan M untuk memastikan urutan pekerjaan. Kemudian kita create modelnya, model sense minimize, add variable tipenya continuous, lower bound 0, kemudian juga start, kemudian decision programming finish, kemudian objektif fungsinya adalah minimize, nilai objektifnya adalah minim finish, variable finish kita ingin minimize, constraint-nya tadi sesuai yang didefinisikan sebelumnya. Kemudian kita solve dan kita run, sehingga dihasilkan total completion time-nya adalah 97, dengan starting time untuk operationnya paper satu itu pada mesin satu, ya, start 42 dan end pada menit ke-87 dengan durasi 40 menit. Nah, sementara hasil penjadwalannya adalah untuk mesin satu mulai dari paper 2, ya. Kemudian sementara mesin 2 mulai dari paper 2 mulai dari 0 kemudian 10 menit, ya. Kemudian paper 2 masuk ke mesin satu 30 sampai menit ke 30 sesuai durasi. Kemudian paper 2 masuk ke mesin 3 menit 30 sampai 64. Itu juga dengan eh, paper satu, ya, paper 42 sampai 87, ini 42 sampai 59, ya, 2 sampai 59 paralel mesin satu, ya. Kemudian sensitivity analisisnya adalah kita mengubah durasi di bawah 20 menit menjadi di atas 20 menit, ya. Paper satu pada mesin satu jadi waktunya 22 menit, paper 2 paper 3 pada mesin 2 jadi 20 menit, dan paper 2 pada masing-masing jadi 20 menit. Ketika kita run di sini, kita tambahkan di sini 20, 22, 27, 20, 20. Kemudian nilai optimum yang dihasilkan adalah total completion time-nya menjadi 114, dan ada perubahan, ya, di mana di sini mesin satu diawali dengan paper satu
Kemudian di sini mesin 2 pada waktu 0 ya, dimulai dari mesin 2 dimulai. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.